Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana desain hukum bisnis ke depan dan tentang perlindungan konsumen. Materi ini saya buat dalam rangka performan tes UAS pada mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Dirmawan SEMM. Yang pertama akan saya sampaikan tentang pengertian hukum bisnis. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, perdagangan barang, dan jasa. Jadi, hukum bisnis adalah hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan sektor bisnis yang substansinya dipengaruhi sistem ekonomi yang diberlakukan di negara tersebut. Lalu, bagaimana desain hukum bisnis ke depan? Melihat beberapa hal dan waktu tentang perkembangan bisnis yang terjadi di Indonesia yang erat banget hubungannya dengan arus globalisasi, maka kita harus dapat memetik efek positif dari perkembangan globalisasi tersebut. Contohnya, rakyat makin sejahtera, mereka makin merasa nyaman dan mudah dalam segala urusan karena dibantu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Tetapi, kita juga harus menghindari dampak negatif dari arus globalisasi itu, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, yang pastinya akan menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi di Indonesia, seperti masuknya barang-barang dari luar negeri dengan bebas, penguasaan modal oleh asing, terjadinya kesenjangan sosial, berkurangnya subsidi untuk rakyat, dan pastinya akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Menurut Profesor Dr. Jamal Wiwoho SHM, Guru Besar Fakultas Hukum UNS Surakarta, desain hukum bisnis ke depan harus memperhatikan 4 hal sebagai berikut. 1. Materi hukum bisnis harus yang responsif, tegas, dan predictable. Responsif artinya cepat menanggapi dan tidak masa bodoh. Tegas artinya bertindak sesuai hak dan kewajiban. Predictable artinya dapat diramalkan. Yang kedua, aparat dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus yang profesional, imparsial, dan kredibel. Profesional artinya layanan sesuai protokol dan peraturan. Imparsial artinya pandangan memuliakan kesetaraan hak untuk semua orang. Kredibel artinya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, budaya hukum masyarakat yang produktif, dalam arti harus taat hukum. Yang keempat, komitmen kuat dari Presiden untuk menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Jadi kesimpulannya, desain hukum bisnis ke depan setidaknya harus terpenuhinya 4 faktor utama tersebut, yaitu materi hukum bisnis harus yang responsif, tegas, dan predictable. Aparat eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus yang profesional, imparsial, dan kredibel. Yang ketiga, budaya hukum masyarakat yang produktif. Dan yang keempat, komitmen kuat dari Presiden untuk menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Bagaimana pendapat saya tentang perlindungan konsumen? Sebelum saya menjawab pertanyaan di atas, saya akan uraikan terlebih dulu tentang pengertian, apa tujuan dan asas-asas dari perlindungan konsumen tersebut. Siapakah konsumen itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang mana di dalam hukum perlindungan konsumen ini mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan dan menjalankan kewajiban itu. Tujuan perlindungan konsumen itu dibuat untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat,
dan dinamis, sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UU PK 8/1999, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Lalu apa asas-asas dalam perlindungan konsumen? Asas-asas perlindungan konsumen berfungsi sebagai landasan penempatan hukum meliputi 5 hal, yaitu 1. Asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memperhatikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaatin hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 bagian asas, yaitu 1. Asas kemanfaatan, yang mana di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua, asas keadilan, yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisien, karena menurut Himawan bahwa hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya semua hak dari konsumen. Demikian penjelasan materi dari saya tentang desain hukum bisnis ke depan dan tentang perlindungan konsumen. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.